Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan. Pengabdi Setan 2, Gugatan Sosial Berselubung Horor. Seram adalah kata yang acap kali muncul ketika berkaitan dengan film horor. Namun, jika lebih cermat menyaksikan, teror dan ancaman yang hadir merupakan wujud laku manusia kepada sesama dan lingkungannya. Siapa yang sangka gugatan isu sosial mengemuka di antara teriak ketakutan para penonton. Sudah menjadi cita-cita sutradara Joko Anwar untuk menentukan standar film horor. Setelah Pengabdi Setan, Joko kini meracik ulang formulanya demi menciptakan acuan baru untuk industri perfilman horor tanah air. Ia mewujudkannya melalui Pengabdi Setan 2, Chomunion yang tayang di bioskop sejak 4 Agustus 2022. Selama 119 menit, film ini menyuguhkan teror dan serangan mendebarkan berwujud aneka hantu lebih ramai apabila disandingkan dengan film pendahulunya. Brutalnya gangguan yang membuat panik disuguhkan tanpa jeda. Guncangan psikologis bisa jadi lebih destruktif bagi penonton. Sequel ini telah digarap sejak tahun 2018. Film ini merupakan lanjutan kisah keluarga Bapak, diperankan Bron Palare, tinggal di rumah susun pasca teror mayat hidup di film pendahulunya, Pengabdi Setan. Bapak dan anak-anaknya, Rini, Tara Basro, Tony, Andy Arfian, serta Bondi, Nasar Andus, berusaha melanjutkan hidup normal. Namun, teror tampaknya belum berhenti. Banyak rahasia muncul dalam rusun kumuh yang sempit itu. Rini dan adik-adiknya lagi-lagi harus berjuang menyelamatkan diri. Pengabdi Setan 2, Chomunion masih bertumpu pada kekuatan sinematografi yang ciamik. Bedanya, sekarang Joko bermain-main dari segi sudut dan gerakan kamera, setting, serta pencahayaan sehingga penonton seolah ikut masuk dalam dunia Pengabdi Setan. Lensa yang Joko gunakan, misalnya, mewakili mata manusia sehingga tidak ada pengambilan gambar close-up yang mengganggu. Ia juga ogah menggunakan drone untuk menunjukkan situasi rusun. Biarlah penonton ikut merasakan apa yang para tokoh rasakan dalam film. Mereka tidak bisa melihat gambaran besar lingkungan tempat mereka tinggal. Gerakan kamera juga semakin dinamis sehingga mengundang banyak interpretasi. Dalam satu adegan, kamera meluncur dengan mulus menjelajahi rusun. Rupanya penonton diajak untuk melihat tidak hanya dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang para kaum tak terlihat. Permainan kamera Joko tingkatkan dengan menerapkan whip pan shot. Ia mengayun fokus kamera pada dua objek secara bergantian dalam tempo singkat sebagai bentuk transisi. Sedikit memusingkan, tetapi tetap membuat panik karena adegan berganti cepat. Metode serupa pernah digunakan dalam film Whiplash 2014 dan La La Land 2016. Tidak ada satu shoot terbuang karena semua sudah direncanakan. Kami hanya syuting apa yang kami butuhkan untuk bercerita. Setiap sudut kamera, gerakan kamera, estetika, warna, dan segalanya untuk storytelling, kata Joko dalam konferensi pers Pengabdi Setan 2, Chomunion, di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022. Nuansa horor semakin menyesakan karena tempat pengambilan gambar banyak mengambil lokasi sempit dalam rusun, misalnya saluran pembuangan sampah, lubang di tembok, dan lift. Kesesakan yang terlihat bisa menjadi stimulan bagi pengidap klaustrofobia. Masih belum cukup, Joko banyak bermain dengan pencahayaan natural yang membatasi jarak penglihatan. Mata pemeran dan penonton hanya sebatas terangnya korek api, lilin, senter, dan lampu semprong. Kami diskusi panjang dengan pemain untuk menerangi ke arah mana. Kelihatan enggak sengaja, tetapi semuanya kita bicarakan dan diskusikan dengan teliti, ujar sinematografer Ical Tanjung.
Simbol-simbol horor tetap ada meskipun tak sefenomenal lonceng milik ibu di film pertama. Kali ini, Joko menggunakan benda seperti radio dan foto ibu. Bila dibandingkan, film sequel ini juga memiliki lebih banyak jump scare. Mungkin ini lantaran lebih banyak tokoh yang terlibat. Namun, bukan Joko namanya jika dia tidak menyelipkan lelucon bagi penonton untuk menghela napas sejenak setelah berteriak panik. Sayang, film ini belum menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang dunia pengabdi setan sehingga membuka peluang untuk hadirnya film ketiga. Laku pemerintah. Kembali pada sosok Joko yang identik dengan kritik sosial, film terbarunya ini pun memuat isu sosial yang kental. Bukan barang baru memang bagi Joko, simak saja Perempuan Tanah Jahanam 2019, Kala 2007, dan Modus Anomali 2012. Dalam Pengabdi Setan 2 Communion, Joko menyentil laku kelam pemerintah di masa lalu yang terlihat hingga sekarang. Salah satu peristiwa penting yang tampak adalah jelang Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Seiring perjalanan menuju Lembang, Jawa Barat, penggambaran kuburan massal terlihat sekilas. Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, keberadaan kuburan massal tanpa nama atau orang hilang semacam wajar. Upaya pengungkapannya pun nihil agar bobrok tidak menyebar. Di masa kini dengan kondisi yang berbeda, prinsip dari praktik itu kelihatannya masih ada. Masih ada kejadian di mana isu besar ditutupi demi reputasi kelompok tertentu agar nama baik dan kekuasaan tetap langgeng. Penggunaan konteks sejarah besar lainnya adalah kejadian pada era 1980-an. Joko menggugat keberadaan penembakan misterius alias Petrus. Di era tersebut, nyawa seseorang seakan murah. Hanya dengan bertato, seseorang akan mendapat gelar preman sehingga menjadi sasaran tembak para Petrus. Di sisi lain, keberadaan rusun yang ditinggali Rini dan adik-adiknya mengingatkan kita pada kesenjangan sosial yang tak pernah tuntas. Kemiskinan masih menjadi momok, akses transportasi terbatas, dan komunikasi terputus. Masyarakat kecil menjadi tumbal proyek besar. Penampakan pemuja setan pun memiliki pemaknaan abstrak terhadap kondisi masyarakat saat ini yang bisa jadi terus relevan. Meski dijahit dengan teror adanya sekte sesat dan elemen horor lainnya, tak lantas menyamarkan kritik sosial yang kuat. Seperti yang pernah disampaikan Joko, horor dan setan yang sesungguhnya adalah para pejabat dan pengusaha korup, pemecah belah, serta orang-orang yang menginjak kaum terpinggirkan, baik yang miskin maupun minoritas. Mereka tak sadar kesemena-menaan itu akan mengantarkan pada suatu karma buruk yang bisa jadi tameng agama apapun tidak mempan menangkalnya.